Aqua Loki ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Martelback chapter 5799. Di sini diceritakan saat dia berbicara dengan dua klonnya Ouyang Li dan Yang Gue, tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah dengan cepat bergegas. Ketika dia semakin dekat, Ouyang Li mengerutkan keningnya saat dia melihat Yang Gue. Bertanya jiwa ilahi macam apa yang telah mengambil alih tubuh Yang Gue. Yang Gue dengan ragu memanggil kakak. Yang Gue sedikit mengangguk. Kerja bagus. Mata Yang Gue segera memerah. Kakak, kamu akhirnya bangun. Ouyang Li juga menghela nafas panjang. Bagus, kamu sudah bangun. Meskipun Fang Tianqi mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Yang Gue, itu masih mengkhawatirkan. Setelah memastikan bahwa Yang Gue telah bangun, dia akhirnya santai. Monai juga melarikan diri, kata Ouyang Li. Yang Gue berkata, saya sudah tahu itu, tetapi masih ada kesempatan. Berapa kali Dao besar berevolusi. Sebenarnya dia selalu menghitung berapa kali Great Dao akan berevolusi. Tapi karena dia pernah memasuki sungai tanpa akhir dan memahami misteri dari Great Dao, dia tidak dapat memahami evolusi Great Dao selama itu. Jadi dia tidak tahu berapa kali Dao besar tunggu semesta ini telah berevolusi. Ouyang Li berkata, 8. Yang Gue mengangguk dan berkata, masih ada waktu. Ketika tunggu alam semesta ditutup, Monai dan aku seharusnya bisa meninggalkan tempat di lokasi yang sama. Dengan cederanya saat ini, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Pada saat itu aku bisa membunuhnya. Dia dan Monai telah memasuki tunggu semesta dari tempat yang sama, jadi jika mereka keluar, mereka pasti akan muncul bersama. Pada saat itu, Monai yang terluka parah hanya bisa menunggu tanpa daya untuk kematiannya. Ekspresi Ouyang Li menjadi serius saat dia berkata, orang ini memang sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi bahaya tersembunyi. Kali ini dengan begitu banyak master dari klan tinta yang bertarung, mereka hampir jatuh ke dalam perangkap Monai. Memikirkan kembali, sekarang Ouyang Li masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika Yang Gue tidak bergegas untuk mendukungnya, melukai Kyoyu dengan parah dan membatasi kaos Spirit King. Jika Yang Gue tidak membalikan keadaan dan menerobos, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak dari ras manusia Orde ke-8 akan selamat. Bahkan Orde ke-9 sepertinya tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Di masa lalu, Yang Gue juga telah mengirim pesan ke definisi markas pusat untuk memperingatkan pasukan ras manusia agar waspada terhadap Monai. Tetapi kekuatan Monai tidak terlalu kuat, paling-paling seorang pesodora Lord. Dengan Mi Qinglun yang bertanggung jawab, dia tidak akan bisa menunjukkan banyak kekuatannya. Namun kali ini semua orang yang hadir telah menyaksikan betapa menakutkannya dia. Kekuatan Monai bukan dari kekuatannya, melainkan kecerdikannya. Sekarang dia telah menjadi Royal Lord, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia seperti harimau dengan sayap. Musuh seperti itu secara alami akan terbunuh cepat atau lambat untuk merasa nyaman. Untungnya masih ada satu kesempatan. Saat tunggu semesta ditutup, Monai pasti akan mati. Sementara mereka berbicara, terobosan Qiang San telah mencapai titik terakhirnya dan auranya telah lama mencapai batasnya. Auranya berfluktuasi dengan lipat dan sosok alam semesta kecil hampir terwujud di belakang Qiang San. Seiring dengan fluktuasi kekuatan dunia dan ledakan tiba-tiba dari Qinya, aura Qiang San yang telah mencapai batasnya tiba-tiba meningkat pesat dan alam semesta kecil yang ilusi tampaknya berkembang pesat dalam sekejap. Hari ini ras manusia Orde ke-9 ke-8 telah lahir. Ouyang Li menoleh dan menghela nafas. Itu tidak mudah. Itu benar-benar tidak mudah. Di zamannya Qiang San sama seperti Yang Gue saat ini, bakat tak tertandingi yang telah mencapai Orde ke-9. Dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Itu juga karena ketajamannya sehingga dia menjadi sasaran klan tinta dan disergap. Ketika dia bertarung dengan master klan tinta, dia telah terkontaminasi oleh kekuatan tinta dan terpaksa menyerahkan wilayahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya nilainya jatuh dan dia telah terbaring rendah selama ribuan tahun. Tidak mudah baginya untuk memulihkan kultivasinya yang hilang, tetapi untuk maju ke Orde ke-9 adalah masalah yang sulit. Setelah datang ke dunia tunggu alam semesta ini, keberuntungannya cukup baik dan dia telah mendapatkan Will of Heaven kualitas terbaik. Namun karena serangkaian kejadian tak terduga, terobosannya telah dihancurkan oleh klan tinta pada saat terakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sebagai perbandingan, Ouyang Li merasa bahwa dia beruntung dan diberkati. Sebelum memasuki tunggu alam semesta, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat menembus ke Orde ke-9. Yang adalah orang yang menemukan dan lukas, dan setelah bertahun-tahun bertarung dengan master klan tinta, dia menderita beberapa luka tersembunyi dan kekuatannya tidak lagi mencapai puncaknya.
Satu-satunya keinginannya sebelum ini adalah mati di medan perang suatu hari nanti dan membunuh beberapa penguasa wilayah sebelum dia meninggal. Bahkan jika dia memasuki tungku alam semesta ini, dia harus menemukan Bella Benevolent kualitas terbaik untuk Yang Kai atau Kiangsang. Untuk membantu mereka menerobos ke Horde ke-9, dia tidak pernah berpikir untuk memperbaiki pil roh sendiri. Tanpa diduga, Yang Kai memberinya Bella Benevolent kualitas terbaik untuk membantunya memperbaiki. Meski ada beberapa liku dan proses terobosannya secara keseluruhan masih lancar, Ouyang Li entah bagaimana berhasil mencapai Horde ke-9. Sebagai perbandingan, Ouyang Li merasa kesian pada Kiangshan. Hal-hal baik sering membuahkan hasil. Yang Kai terkekeh ketika dia mengamati Kiangshan untuk sementara waktu, membenarkan bahwa dia telah menerobos, namun karena dia baru saja menerobos, ekspresi dalam semesta kecil pasti sedikit tidak stabil. Jadi dia perlu memoles pondasinya. Kue, bagaimana denganmu? Yang Kai menoleh untuk melihat Yang Kue. Bagaimana kamu mencapai Horde ke-9? Sebenarnya ketika dia bergegas dari sungai tak berujung dan melihat bahwa Yang Kue adalah Horde ke-9, dia mengira dia salah. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia bahkan belum menembus Horde ke-9, namun adik perempuannya telah menembus Horde ke-9. Bagaimana dia bisa menerima ini? Untungnya dia juga berhasil menerobos dan nyaris tidak bisa mempertahankan prestisi dan status kakak laki-lakinya. Yang Kue tersenyum, itu hanya keberuntungan, dan dia dan Yang Kiao memasuki dunia tunggu alam semesta bersama. Beberapa hari kemudian, Yang Kiao tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa dan mengikuti indera matahari dan bulan untuk menemukan Bella Benevolent kualitas terbaik. Setelah mendengar ini, Yang Kai mengerti bahwa keberhasilan Yang Kue dalam mendapatkan Bella Roh juga merupakan hasil dari usahanya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meninggalkan semacam kartu truf di 9 Bella Roh, bagaimana Yang Kue bisa merasakannya? Namun tidak perlu menjelaskan hal seperti itu secara rinci. Kalau begitu, apakah KOR memberikan kontribusi yang besar saat Yang Kai berbicara? Dia melirik ke arah area penyembuhan Yang Kiao. Yang Kiao yang diam-diam mengamati situasi dengan cepat menutup matanya dan duduk tegak. Yang Kue mengangguk ringan, tetapi kemudian ragu-ragu. Yang Kai kira-kira tahu apa yang dia coba katakan, meskipun pikiran Fang Tianzi telah sepenuhnya terpelihara. Cuma pengalaman hidupnya telah diintegrasikan ke dalam tubuh utamanya, jadi Yang Kai tahu persis apa yang telah dialami Fang Tianzi selama bertahun-tahun. Secara alami, ini juga termasuk rahasia kecil yang dibagikan Yang Kiao dengannya. Dia sudah mengharapkan ini kedua anak itu tumbuh bersama dan dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Setelah bertahun-tahun mereka tidak pernah terpisah dan berkultivasi bersama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Namun karena perbedaan senioritas di antara mereka berdua, mereka tidak pernah menembus penghalang itu. Mereka mungkin tidak ingin mempersulitnya. Jika bukan karena ini, Yang Kiao tidak akan memberitahu Fang Tianzi tentang hal-hal ini, terutama karena dia telah menekan kepahitan di hatinya. Jarang baginya memiliki teman yang memiliki cita-cita yang sama dengannya, jadi dia sering datang